Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami Dai Kebon. Kami sore menjelang maghrib ya, ngabuburit bagi yang puasa. Sekarang belum bulan puasa. Bersama Pak Nur ya, Kadus Desa Dalangan, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Saudaraku yang memirsa video ini suatu saat bisa langsung datang ke sawah Pak Nur ya. Baik, untuk hari ini, sore ini akan saya tunjukkan bahwa proses pembuahan yang pertama dari pohon program 3 tahun ya, dimana beliau ini adalah menanam untuk proses pohon siap dibuahkan dalam waktu 3 tahun dari tanam. Akan tetapi saudaraku, ini kejutan, baru sekali Dai Kebon mengalami ya, baru 1,5 tahun ya, pohon sudah sebesar ini. Maka dari itu kami memandu cara pembosteran yang pertama. Jadi pembosteran yang pertama ini masih dalam panduan kami, masih kami kasih contoh bagaimana cara memboster ya. Insya Allah untuk selanjutnya Pak Kadus ini akan memboster sendiri, praktek ya. Walaupun tadi sudah praktek boster sendiri, yang keluar cuma 1 tangkai. Ya, sekarang kita tanya ke Pak Kadusnya ya. Baik Pak Nur ya. Bagaimana rasanya panjenengan niki ningali ngoten niki raose pripun? Puas. Puas karena dalam harapan kami menanam klengkeng dalam jangka 3 tahun sudah buah, ternyata belum sampai 3 tahun. Baru 1,5 tahun ternyata sudah bisa dibuahkan, dan ternyata hasil daripada pemanduan boster dari juragan kami ini ternyata kok bagus, keluar bunganya termasuk memuaskan. Ya, ini pernyataan sendiri dari Mitra Tani ya. Jadi kenapa kami selalu mendampingi, bersama-sama menghadapi alam, bersama-sama mengetahui pertumbuhan ya. Karena apa? Ketika petani tidak kita kasih waransi, tidak kita kasih pendampingan, pasti nantinya akan bertanya ke sana ke sini, dan sebelum mencapai titik bisa akan mengalami kegagalan demi kegagalan, dan menyebabkan proses panennya itu molor ya. Tidak fatal tapi molor. Harusnya sudah panen tapi mengalami kegagalan. Nah, untuk menghindari itu kami Dai Kebon selalu mendampingi aktif ya. Dan boleh kita tanya pendampingan kita Dai Kebon kira-kira sama seperti yang diucapkan sebelum membeli atau tidak. Jadi kami Dai Kebon itu betul-betul membantu atau bar tuku lepas. Ayo gimana kira-kira? Menghadap kamera Pak Nur. Ya. Bagi saya selaku petani yang mula-mulanya saya nggak kepingin dengan adanya sawah ditanami pohon klengkeng. Ya. Tapi setelah kami diberi sosialisasi, diberi pengertian, terus kami coba main ke kebun-kebun klengkeng yang sudah buah, kami pun jadi merasa kepingin. Nah, lewat Dai Kebon kami mencoba menanam sekitar 70 pohon. Nah, dengan harga yang standar, dikasih pendampingan mulai penanaman sampai perawatan sampai pembuahan, itu didampingi terus. Malah kadang-kadang saya nggak ngebel pun datang sendiri dengan keikhlasan hati, datang langsung ke kebun, memerawat pohon-pohon yang perlu di pruning. Kadang-kadang saya nggak tahu, saya sampai ke sawah kadang-kadang rasa kecewa. Pohonnya udah buntung-buntung gitu. Ternyata begitu muncul apa ranting-ranting yang baru, malah semakin bagus pohon-pohon klengkeng yang saya tanam. Ya, ini juga ya, ini pengakuan dari Mitra Tani juga ya, karena perjanjian ataupun panduan tertulis kita di situ saya meminta izin untuk setiap petani yang ambil dengan kita adalah untuk diizinkan saya datang ke lahan sewaktu-waktu tanpa memberi kabar. Jadi ini tadi dikatakan kaget pohonnya buntung-buntung ya, nggak ngasih tahu sudah buntung-buntung ya, sudah diproning, sudah saya proning semua. Dan memang dulu beliau ini tidak mau untuk menanam klengkeng karena klengkeng apa keuntungannya, bagaimana.
Jadi saya terus menerus ya, kita dari kebun terus menerus memberi suatu panduan, gambaran, simulasi atas hasil. Kalau dulu beliau ini masih mengandalkan palawija, ternyata begitu tanam kelengkeng bersama kami, palawija pun tidak tertinggal ya. Ini bisa dilihat cabai ya, cabai masih tetap tertanam, masih bisa panen cabenya, masih bisa panen kacang panjangnya, semuanya masih berjalan, tapi kelengkengnya pun tetap berjalan. Ini kita lihat ya, alhamdulillah kuasa Allah ini ya. Yang memunculkan buah itu Allah Subhanahu wa taala. Ini tangkainya besar-besar. Insya Allah ini satu tangkai mampu 1 kilo ini ya. Karena dilihat dari bahan bunganya ini panjang. Bagaimana untuk menciptakan panjang ini? Nah, itu ada teorinya ya. Ada teorinya ataupun ada caranya. Mengingat tidak ada orang ahli dalam pertanian, adanya adalah orang titen kalau bahasa Jawa ya. Titen, caranya dititeni. Kalau bahasa Indonesia ini titen apa sih? Coba bahasa Indonesia ini titen. Mengingat-ingat ciri-ciri ya. Ini. Jadi ini insya Allah tangkainya nanti panjang-panjang dan buahnya besar-besar. Ini ada 8 pohon yang kita buahkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin keluar bunga. Tinggal kita sebagai manusia bertugas untuk merawat, menyemprot dan semuanya. Nanti semuanya kita pandu. Baik saudaraku dimanapun berada, jadi kami Dai Kebon betul-betul serius berada memasuki target perkebunan ya. Bagaimana orang merubah mindset, tidak mengalahkan mindsetnya, merubah suatu andalan tanpa menghilangkan. Bagi andalan Anda misalnya palawija atau pohon apa, tetap kita tidak menggeser kesenangan Anda menanam, tapi kita tambah saja. Contoh inilah palawija semuanya masih berjalan. Dan 9 pohon yang kita buahkan pada maghrib ini, bulan ini, alhamdulillah semua mengeluarkan bunga yang bagus. Jangan lupa subscribe dan hubungi channel kami untuk Candi Mulyo dan sekitarnya yang melihat video ini. Pesan bibit agar terjaga kualitas bibitnya, silakan bisa menghubungi Pak Kadus Dalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.